Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa nidil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Syukur marilah kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Baiklah, saya tidak akan memanjang kata-kata qadimah saya. Sebelum saya memasuki materi yang saya sampaikan pada saat ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmat Saleh, bisa dipanggil Rahmat. Jurusan saya adalah Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang perkembangan teori-teori sosial dari zaman modern hingga zaman klasik. Pada materi ini ada 3 pokok. Yang pertama adalah substansi teori-teori sosial. Yang kedua adalah keunggulan dan kelemahan teori-teori sosial. Yang ketiga adalah implementasi dalam bidang ilmu administrasi publik. Pada materi pertama kita akan membahas tentang substansi perkembangan teori-teori sosial dari zaman klasik hingga zaman modern. Yang dimaksud dengan teori dan klasik zaman modern adalah yang kita lihat dari sudut pandangnya dengan menggunakan cukup relevan yang diketahui oleh remaja kita saat ini. Sebenarnya antara teori yang satu dengan teori yang lain itu masih memiliki keterkaitan atau saling sambung menyambung, dan lahirlahnya sebuah teori yang biasanya lebih disebabkan oleh upaya berpikir keras yang dilakukan oleh para ahli kita untuk mengisi celah kosong. Materi yang kedua adalah keunggulan dan kelemahan teori sosial dalam klasik dan modern. Menurut Albert Bandura, kelebihan adalah menekankan bahwa lingkungan dan perlu seseorang dihubungkan melalui sistem kognitif orang tersebut. Bandura memandang tingkah laku manusia bukan semata-mata refleks atas stimulasi, melainkan juga akibat reaksi yang ditimbulkan akibat interaksi antara lingkungan dengan kognitif manusia itu sendiri. Pendekatan teori belajar sosial secara lebih ditekankan pada perlunya dikonsortium, pembiasaan merespon, dan peniruan. Kelemahan teori menurut Albert Bandura adalah selain manusia belajar atau membentuk tingkah laku dengan tidak hanya melalui peniruan yang sudah pasti terdapat sebagai individu yang menggunakan teknik peniruan ini dengan tingkah laku yang negatif termasuk perlakuan kita yang tidak diterima oleh masyarakat. Materi yang ketiga adalah implementasi dalam bidang administrasi publik. Yang pertama adalah administrasi publik yang telah gagal mencapai tujuannya secara efektif dan efisien sehingga perlu diubah menuju ke orientasi yang lebih memuaskan perhatiannya pada pencapaian hasil kinerja dan akuntabilisasi. Yang kedua adalah adanya dorongan yang kuat untuk mengganti birokrasi klasik yang akan menuju ke organisasi publik, kepegawaian, dan pekerjaan yang lebih luas. Yang ketiga adalah perlunya menetapkan tujuan organisasi dan pribadi secara jelas. Juga perlu ditetapkan alat ukur keberhasilan kinerja lewat indikator partisipan. Dan kelima adalah fungsi-fungsi yang dijalankan pemerintah hendaknya lebih disesuaikan
dengan tuntunan dan signa pasar. 6. Adanya kecenderungan untuk mereduksi peran dan fungsi pemerintah dengan melakukan kontrak kerja dengan pihak lain. Dan hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada semuanya. Kalau ada kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.